Halo teman-teman semua, bonjour. Jadi di video singkat kali ini, aku akan memberikan sedikit tutorial bagi kalian yang ingin menuliskan aksen Prancis di PC atau laptop kalian, terutama yang menggunakan Windows 10. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman ya, kalau kita ingin menuliskan bahasa Prancis, itu pasti ada beberapa huruf yang ada aksennya yang nggak bisa kita tulis pakai keyboard yang biasa. Oleh karena itu, kita harus sedikit memodifikasi dan ya, kita akan mempelajari sama-sama ya kali ini. Nah, mungkin sebelum masuk, kita akan kenalin dulu 5 aksennya itu apa aja. Kalian bisa lihat. Nah, itu ada 5 aksennya ya. Mungkin akan aku bacain sedikit. Ada yang crema, itu yang ada titik 2-nya di atas hurufnya. Terus ada aksen grave, itu yang ibaratnya kutip tunggal yang ke belakang. Terus juga ada aksen tegu, itu yang kutip tunggal maju. Terus ada aksen circumflex, itu yang seperti bentuknya caping gitu, caping. Terus udah gitu ada CCD, di bawah huruf C itu ada ekornya gitu. Nah, itu ya teman-teman ya, sedikit ulasan dari aksennya. Nah, oke teman-teman, seperti yang sudah kalian lihat, ini tampak depan laptop aku. Di sini yang harus kita rubah atau step pertama adalah kita mengubah jenis keyboardnya. Di sini kalian bisa lihat ya, di paling bawah sini keyboard aku masih English United States International Keyboard. Tapi sebenarnya sih aku udah install 6 keyboard ya. Cuma anggap aja di sini keyboard aku masih English doang, atau apapun keyboard di laptop atau PC kalian yang bawaan dari laptop kalian atau PC kalian. Hal yang pertama harus dilakuin adalah kita rubah keyboardnya dulu. Kita pergi ke pengaturan. Di sini aku udah siapin pengaturannya. Kita buka settings ya, pengaturan. Di sini kita pilih bagian yang time and language di sini. Setelah itu pas kebuka akan banyak pilihan date and time, region and language. Kita pilih yang language. Nah, saat kita pilih yang language di sini, seperti yang udah aku bilang tadi, aku udah nginstal 2 bahasa, Inggris dan juga bahasa Perancis, versi Perancis. Nah, tapi kalau kalian laptopnya masih awal, pasti cuma ada 1 atau pokoknya bawaan dari laptop kalian atau PC kalian masing-masing. Di sini udah aku add ya bahasa Perancis. Nah, cara add-nya gimana sih? Di sini aku akan coba tambahin 1 bahasa Perancis juga, tapi versi yang lain ya. Tapi nanti cara kerjanya sama aja. Jadi anggap aja nih yang French-nya ini belum ada. Kita klik yang add language atau tambah bahasa. Nah, setelah keluar di sini, kalian bisa lihat ya, di sini icon ini itu artinya kalau kalian install bahasa Afrika misalkan di sini, kalian cuma dapat display language sama handwriting-nya, alias kalian nggak dapat speech recognition sama text to speech. Nah, untuk bahasa Perancis kalian cari aja French, ketik French. Lalu di sini akan kebuka banyak ya teman-teman, seperti yang aku udah bilang tadi, ada yang versi dari Belgia, Kanada dan lain-lain. Di sini aku udah install nih yang Perancis dan lengkap di sini. Kita coba install yang lengkap lagi, misalkan Kanada ya. Nah, di sini aku akan nyontoin aja sampai penginstalannya. Misalkan kita klik ya ini bahasa Perancis yang Kanada, tapi nanti kalian pilihnya yang Perancis yang ini loh ya, yang ini. Aku cuma nyontoin aja karena aku udah install. Nah, kita coba yang France Kanada. Terus kita next. Nah, nanti pas next ini di sini kalian harus centang semuanya dari install language pack sampai yang handwriting ini. Kalian gak usah checklist yang ini karena ini nanti bakal ubah pengaturan lagi. Tapi kalau kalian mau checklist juga nggak apa-apa. Habis itu nanti kalian klik install ya, klik install sampai penginstalannya selesai. Oke, di sini aku nggak akan demonstrasiin bagaimana install. Pokoknya nanti setelah kalian klik install, nanti dia langsung akan install gitu. Dan kalau udah siap, pasti nanti tampilannya akan seperti ini. Udah siap, udah nggak ada tulisan lain-lain lagi. Nah, nanti setelah bahasanya sudah selesai terinstall, pasti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, tapi ini belum selesai, masih agak panjang dikit. Jadi kita harus sedikit atur di keyboardnya, kan ini bahasanya kan, bukan keyboardnya. Kita atur ya, karena nanti setelah kalian install bahasa Perancis versi Perancis ini, keyboard bawahnya adalah keyboard AZERTY, bukan QWERTY, alias layarnya nanti akan beda gitu. Jadi
selanjutnya kita harus klik di bahasa Prancisnya ini, lalu kita klik options teman-teman ya. Nah selanjutnya di sini kita scroll ke bawah. Nanti awalnya itu kalian cuma akan dapat yang ini teman-teman, yang French Azerty. Ini nggak bakal dapat, ini nggak bakal dapat. Ini tadi aku tambahin install aja karena aku install gitu. Tapi ketika nanti kalian pertama install bahasa Prancis ini, itu keyboard bawahnya adalah yang French Azerty. Itu agak sulit karena nanti posisi layarnya juga akan berubah, dan ya kita akan pakai yang QWERTY aja yang seperti biasa. Nanti kalian cari di add a keyboard, terus pilih pilih keyboard yang United States International. Ada agak paling bawah sih. Cari aja pokoknya yang United States International. Nah, ada di sini teman-temannya. Ini warnanya agak abu-abu seperti ini karena udah aku install. Tapi nanti kalian klik ini aja, dan ini kalau nggak salah nggak perlu kalian download lagi, udah ada pack-nya langsung gitu. Jadi sekali kalian klik langsung muncul di sini nanti. Misalkan klik ya, nanti langsung muncul di sini nih United States International. Oke. Setelah itu kita tinggalin nih pengaturannya. Kita bisa tinggalin pengaturan, dan kita bisa coba untuk nulis aksongnya udah bisa atau belum nih. Oke, setelah kita tinggalin pengaturannya, hal selanjutnya adalah kan udah terpasang nih keyboardnya di laptop kita, tapi belum kita rubah karena kan tadi kita awalnya masih English nih, masih English kan. Nah, gimana cara ngerubahnya? Cara ngerubahnya gampang, tinggal kita pencet hotkey-nya itu adalah Alt plus Shift atau Windows plus spasi. Jadi untuk merubahnya itu nanti ada pilihan keyboardnya, kita bisa pakai hotkey yang tadi, tapi aku saranin pakai yang Windows plus spasi aja, jadi dia lebih fleksibel. Seperti ini teman-teman. Gerakan dari Windows plus spasi, jadi dia bisa pilih semua keseluruhan gini. Tapi kalau kalian pakai Alt plus Shift, dia cuma bisa pilih 2 pilihan aja, pilihan yang pertama dan yang terakhir kalian klik itu. Jadi aku saranin sih biar lebih enak itu pakai yang Windows plus spasi aja, dan pilih yang tadi aku bilang ya, yang French bahasa Prancis, versi Prancis, dan versi keyboardnya United States International Keyboard. Oke, udah kepilih. Nah teman-teman, setelah versi keyboardnya berubah dari tadi bahasa Inggris ya kalau udah aku, dan sekarang udah ke bahasa Prancis, dan juga keyboardnya pakai United States International, kita sekarang harus coba nih teman-teman apakah udah bisa atau belum. Kita cobanya di dua tempat di aplikasi. Aku pakai Microsoft Word, dan satunya lagi itu di web teman-temannya. Aku nanti pakai Google Translate. Kita pakai di apps dulu. Nanti aku akan jelasin kenapa kita harus coba di keduanya. Oke. Untuk cara pengetikannya sebenarnya gampang aja, dia mudah banget. Kita pakai yang Akson Trema dulu ya. Di Akson Trema ini atau aksen Trema ini yang ada titik 2-nya di atas itu sebenarnya berlaku untuk huruf E, I, sama U bahasa Prancis ya. Jadi itu nggak bisa berlaku untuk semua huruf, jadi cuma bisa berlaku di huruf-huruf itu aja. Nah, caranya adalah untuk Akson Trema kita klik Shift barengan dengan tanda petik 2. Kalau aku di samping Enter ya, Shift, petik 2, lalu ketik misalkan E. Nah, langsung jadi teman-teman ya. Kita coba yang di I. Shift, petik 2, I. Langsung jadi juga. Kita coba di U. Shift, petik 2, U. Jadi juga. Nah, sekarang kalau kalian masih bingung, kayak, loh gimana tadi aku ketinggalan gitu. Oke, aku akan kasih tahu lewat on screen keyboard ya, biar lebih mudah. Biar kalian bisa ngeliat nih tadi aku pencet apa sebenarnya. Oke, kita udah masuk ke on screen keyboard. Ini kita klik dulu layarnya. Udah ada kursornya di sini. Di sini pakai bahasa Prancis teman-teman, karena kan tadi kita pakainya bahasa Prancis dan keyboardnya US. Artinya bahasa di keyboardnya ini bahasa Prancis, tapi versi keyboardnya itu US International, artinya yang secara internasional gitu berlakunya. Nah, di sini kita klik Shift, ini di sini bahasanya jadi Maj. Shift yang tadi aku bilang, terus petik 2. Nih, ini petik 2 di sini teman-teman. Artinya ya di sini petik 2.
lalu kita klik I. Nah, seperti itu teman-teman. Coba kita eksperimen lagi di E ya. Ketik 2 E. Nah, berarti udah bisa ya teman-teman kita pakai aksen tremanya. Selanjutnya kita ke akson graf. Akson graf ini yang kutip tunggal mundur. Kutip tunggal mundur teman-teman ya. Ini lebih gampang lagi. Jadi kita contohin pakai keyboard biasa dulu ya. Kalau untuk ini kutip tunggal mundur itu ada di sebelah angka 1. Kita klik dulu aja. Lalu nah, akson graf ini aku lupa jelasin tadi berfungsi hanya untuk huruf A, E, sama E. Nah, kita coba di huruf A dulu ya. Tadi kita udah klik yang ininya, samping yang satu ya, yang kutip tunggal belakang ini, dan klik aja. Bisa teman-teman ya. Jadi intinya itu ketik dulu si aksennya ini, baru ketik huruf yang available buat aksennya itu. Nah, misalkan tadi kan buat A, U, sama E kan. Nah, jadi kita ketik dulu di aksennya yang samping satu, A. Ketik lagi, misalkan untuk U. Ketik lagi untuk E gitu. E dalam bahasa Perancis. Seperti itu teman-teman. Jadi nggak perlu banyak hotkey kayak harus Ctrl Shift plus itu. Jadi langsung kayak aksennya aja langsung, terus udah gitu ke hurufnya. Nah, akson graf udah bisa. Sekarang akson tegu atau kutip tunggal maju ya, kutip tunggal maju itu sama aja kayak tadi. Itu tempatnya di yang kutip 1 dan kutip 2 yang samping enter kalau di keyboard aku. Oh ya, tadi aku lupa yang akson graf belum aku contohin pakai on screen keyboard. Yang tadi aku maksud samping 1 itu yang ini teman-teman ya. Jadi kita klik ini dulu, terus A, terus klik ini U. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi udah bisa teman-teman ya. Ini versi on screen keyboardnya. Nah, terus kita sekarang pakai tadi akson tegu kita belum coba. Tadi aku bilang samping enter ya kalau aku yang kutip 1, terus kita pencet. Di sini available cuma buat E doang ya, atau E. Seperti yang teman-teman. Kalau di on screen keyboard kita bisa coba di sini teman-teman, tadi aku bilang kalau posisinya emang gak deket enter banget. Kalau di on screen keyboard kita klik ini dulu, terus kita klik E, langsung bisa. Selanjutnya kita ke akson circumflex. Di sini berfungsi untuk seluruh huruf vokal. Jadi circumflex itu bentuknya seperti caping gitu ya teman-teman. Seperti ini. Cara buatnya adalah dengan kita ketik shift, lalu angka 6, lalu huruf vokal. Misalkan kita A ya. Nah, ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, ini kita bisa apply ke semua huruf vokal. Kita bakal apply-nya lewat screen keyboard ya sekarang. Tadi aku bilang apa? Shift, angka 6, lalu A. Atau misalkan kita di huruf E deh. Shift, huruf 6, angka 6, sorry. Tadi aku bilang, lupa. Oke, I. Nah, bisa juga shift, huruf 6, U. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi udah bisa ya buat ketik di Microsoft Word atau di aplikasi-aplikasi lain untuk akson Perancis. Oh ya, ketinggalan satu lagi, CCD itu untuk berlaku seperti namanya untuk huruf C aja. Jadi kayak ada ekornya gitu di bawah. Jadi seperti ini teman-teman, itu cara buatnya juga gampang. Lagi-lagi pakai kutip 1 yang dekat enter, lalu ketik C. Seperti itu teman-teman. Atau versi on screen keyboard seperti ini. Di sini ada ketik 1 ya teman-teman ya. Klik, terus pencet C deh. Klik C. Oke. Bisa kan langsung ini kita akan demonstrasi juga. Kita akan ngetik di sini salah satu kata bahasa Perancis, misalkan sava teman-teman, ini artinya baik. Nah, tadi aku bilang sava itu C-nya itu ada CD-nya itu, ada ekornya gitu, CCD. Jadi kita coba tulis ya. Nah, udah bisa teman-teman ya. Terus misalkan kita coba juga salah satu kosakata lainnya yang ada aksonnya itu mahasiswa, yaitu étudiant.
Di situ dia pakai aksong tegu yang ke depan kutip tunggal maju. Coba ya. Nah, udah bisa teman-temannya di Microsoft Word. Sekarang kita akan coba di Google Chrome teman-teman ya. Aku udah siapin juga di Google Translate. Nah, oke teman-teman ya. Sekarang kita coba di Google Chrome karena tadi di versi aplikasi udah bisa. Sekarang kita di web teman-teman ya. Apakah bisa juga di web nih? Sekarang kita udah atur French ke English. Kita akan ketik kosakata yang tadi juga, misalkan Sava teman-teman ya. Ada aksongnya itu CCD. Kita coba. Oke teman-teman ya, bisa berarti teman-teman ya. Caranya seperti tadi untuk ngetik CCD itu pakai petik 1, terus udah gitu C. Kita coba ketik Etudiant juga, yang tadi Etudiant itu artinya mahasiswa atau pelajar ya. Itu tadi pakai, aku lupa, aksong tegu kutip tunggal maju, jadi sama juga itu samping enter seperti ini teman-teman. Nah, udah bisa teman-teman ya. Kita coba pakai aksong yang lain juga, aksong craft misalkan ya. Ini juga udah bisa kita pakai buat kata-kata yang menggunakan aksong craft. Dan aksong-aksong yang lain kalian bisa coba sendiri di rumah masing-masing ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini aku akan jelasin kenapa kalian harus pakai bahasa Prancis yang dari Prancis, dan juga keyboardnya itu adalah US International. Karena teman-teman, untuk keyboard US kan memang selalu QWERTY ya, tapi bedanya di international atau US-nya aja nih. Jadi aku jelasin di sini, aku install versi US keyboard doang dan versi US International keyboard. Nah di sini ternyata beda banget teman-teman, walaupun sama-sama QWERTY. Kalau versi internasional dia terima buat nulis aksongnya kayak tadi misalkan Sava gitu. Nah di sini dia bisa tuh kayak tadi aku klik petik 1 sama C itu langsung membuat aksongnya. Cuma kalau kalian pakai keyboard yang US doang seperti ini teman-teman, yang pakai US doang dia nggak bakal bisa ngedeteksi itu. Kita pakai cara yang tadi ya, dia nggak akan bisa nih. Aku akan coba di on screen keyboard. Oke, di on screen keyboard di sini kita kan tadi klik ini dulu ya, lalu ketik C. Nah nggak bisa teman-teman. Misalnya kita mau pakai aksong half juga gini, tuh nggak bisa teman-teman. Jadi itu alasan kenapa kalian harus pakai bahasa Perancis dan keyboardnya US International. Oke teman-teman, itu aja tutorial dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mau ngebuat tugas pakai bahasa Prancis, yang mau chatan dengan orang Prancis pakai bahasa Prancis, atau orang luar negeri pakai bahasa Prancis, atau kalian mau pamer-pamer teman kalian terus pakai bahasa Prancis tapi belum bisa di laptop kalian atau di PC kalian yang pakai Windows 10. Kalian harus coba tutorial ini. Oke teman-teman, selamat mencoba semuanya. Au revoir.